Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, ucapanmu menjadi berkat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Karena anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, dipakai Tuhan dan menjadi berkat serta menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ucapan-Mu menjadi berkat. Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 26. Dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini, di zaman era digital ini, di zaman teknologi ini, kita seringkali mendengar berita tentang kejahatan dari pemberitaan palsu atau hoaks, yang kemudian membuat sekelompok orang atau orang-orang tertentu merasa difitnah karena pemberitaan itu. Ada beberapa jenis orang ketika membaca atau mendengar berita itu. Ada yang percaya begitu saja, ada yang kemudian sangat percaya, kemudian ikut juga menyebarkan. Ada yang mencari kebenaran, ada yang mencari kebenaran dari berbagai pihak. Dan ada juga ternyata yang diam saja. Nah, pertanyaan untuk kita adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita salah satu orang yang gampang terpancing emosinya ketika kita mendapat berita yang belum pasti kebenarannya? Nah, Yakobus beberapa kali mengingatkan untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Di ayat 19 mengatakan, "Setiap orang yang hendak cepat mendengar,
tapi lambat untuk berkata-kata. Ayat 26 mengatakan, jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, kita cenderung menjadi orang yang cepat berbicara tapi lambat mendengar. Kita itu suka ngomong, bahkan seringkali omongan kita ngawur sembarangan. Nah, apa artinya? Kita tidak mendengar secara keseluruhan apa yang dikatakan. Kita langsung mengambil kesimpulan. Bayangkan, apalagi ini berita bohong begitu mudahnya tersebar. Kita terlalu cepat berbicara, terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat menyebarkan kebohongan dan fitnah. Nah, bagaimana mungkin ucapan itu menjadi berkat kalau kita mengucapkan kata-kata bohong, apalagi fitnah? Ada satu perumpamaan yang berkata, lidah lebih tajam dari pedang. Menjaga setiap perkataan yang kita ucapkan, baik lisan ataupun tidak, baik langsung ataupun lewat media, ataupun lebih banyak mendengar atau mencari informasi yang benar. Jadi kita harus mencari informasi dan mendengar informasi yang benar, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh berita hoaks tersebut. Dengan begitu kita tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi kita menjadi berkat juga melalui setiap perkataan ataupun ucapan kita. Jadi saudara, ucapan itu mengandung kuasa. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Artinya perkataan kita punya kuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah perkataanmu. Jagalah mulutmu. Karena setiap perkataan yang keluar nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara yang mendengarkan ini, mau dalam keadaan terjepit, mau dalam keadaan susah, sakit, ada masalah, saudara jagalah perkataanmu. Karena perkataanmu adalah berkat ketika engkau berkata-kata yang benar, tetapi perkataanmu akan menjadi kutuk ketika engkau berkata-kata yang jelek ataupun kata-kata yang tidak benar. Nah, saya percaya saudara yang mendengarkan ini, engkau adalah orang-orang yang suka memperkatakan firman, yang suka memperkatakan kebenaran. Engkau adalah orang yang menjaga perkataanmu, sehingga lewat hidupmu orang bisa melihat Tuhan begitu nyata. Dan saya percaya setiap perkataan saudara akan berubah menjadi berkat. Saya percaya setiap perkataan saudara yang benar akan berubah menjadi promosi. Dan saya percaya hidup saudara ketika memperkatakan hal-hal yang benar, maka hidup saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah perkataanmu. Jangan lekas marah. Karena kita ketika marah membuka peluang untuk kemudian iblis itu mengintimidasi. Dan saya percaya perkataan saudara adalah perkataan yang membangun. Sikap saudara adalah sikap yang benar. Respon saudara adalah respon yang benar. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati, memulihkan, dan memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami diingatkan untuk menjaga perkataan kami, untuk menjaga tutur kata kami, sehingga berkatlah yang mengalir atas kami. Dan aku percaya Tuhan Yesus, umat-Mu adalah umat yang diberkati Tuhan. Perkataan mereka perkataan yang mendatangkan berkat.
perkataan mereka perkataan yang mendatangkan kuasa. Hidup mereka akan menjadi saksi betapa dahsyatnya Tuhan memakai hidup mereka. Hidup mereka akan menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang lewat perkataan mereka yang membangun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.